menampar seorang kiai tua di depan para santri. Tapi detik berikutnya, mulutnya terkunci, kakinya tak lagi bisa berdiri. Apakah ini azab ataukah peringatan dari langit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pena Story, tempat di mana kisah nyata dan hikmah hidup bersatu dalam cerita penuh makna. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Pastikan nonton sampai akhir untuk cerita menegangkan dan penuh hikmah ini. Episode 1, Kedatangan Sang Polisi Arogan. Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Rejo, yang terletak di kaki Gunung Kelud, kehidupan warganya berjalan dengan damai. Desa itu dikenal sebagai tempat yang religius, di mana mayoritas penduduknya adalah santri yang menimba ilmu di pesantren Darussalam, pesantren tertua di wilayah tersebut. Pengasuhnya, seorang kiai sepuh bernama Kiai Ahmad Nawawi, adalah sosok yang sangat dihormati dan dipercaya memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, ketenangan desa itu terusik ketika seorang polisi bernama Satrio Wibowo, seorang perwira muda yang baru dipindahkan ke wilayah itu, datang dengan sikap angkuh dan kasar. Satrio dikenal sebagai sosok yang tegas, tetapi seringkali bertindak berlebihan dan memanfaatkan kekuasaannya untuk menunjukkan superioritasnya. Ia tidak percaya pada hal-hal yang dianggapnya klinik, termasuk kewibawaan para kiai yang dihormati masyarakat desa. Suatu pagi, sebuah laporan datang ke kantor polisi setempat bahwa ada seorang pemuda desa yang ditangkap warga karena diduga mencuri di sebuah warung. Warga membawa pemuda itu ke pesantren Darussalam untuk dimintai pertanggungjawaban. Kiai Nawawi, dengan kebijaksanaannya, mencoba menengahi masalah ini dan meminta agar pemuda itu diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Mendengar hal ini, Satrio langsung mendatangi pesantren dengan penuh emosi. Ia merasa bahwa seorang kiai tidak berhak ikut campur dalam urusan hukum. Dengan langkah penuh kepercayaan diri, ia memasuki halaman pesantren tanpa melepas sepatunya, sesuatu yang dianggap tidak sopan oleh santri dan warga sekitar. Mana pencurinya? Tidak perlu ada ceramah segala, hukum tetap hukum. Suaranya menggema di halaman pesantren, membuat suasana yang tadinya damai menjadi tegang. Para santri dan warga mulai berbisik-bisik, merasa tidak nyaman dengan sikap Satrio yang begitu arogan. Namun, Kiai Nawawi tetap tenang, menatap polisi itu dengan pandangan yang dalam, seolah bisa melihat lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Anak muda, duduklah sebentar. Tenangkan hatimu. Kita bicarakan dengan kepala dingin, ujar Kiai Nawawi dengan suara lembut namun penuh wibawa. Satrio mendengus sinis. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong, bentaknya. Seketika itu juga, angin berhembus kencang, membuat suasana semakin mencekam. Para santri menatap Kiai Nawawi dan Satrio dengan perasaan tak menentu. Sebuah pertanda buruk mulai menyelimuti tempat itu. Episode 2, Amarah yang Membakar. Angin bertiup semakin kencang, seolah membawa firasat yang tidak mengenakan. Namun Satrio tetap berdiri dengan dada membusung, tatapannya tajam, menantang Kiai Nawawi yang duduk dengan tenang. Saya tidak butuh nasihat. Jangan ikut campur dalam urusan hukum, Kiai. Saya tahu cara menyelesaikan ini, bentak Satrio sambil menunjuk pemuda yang masih gemetar ketakutan. Para santri mulai gelisah, tetapi Kiai Nawawi tetap tenang. Ia menatap pemuda yang tertuduh mencuri itu dan bertanya dengan lembut, "Nak, benarkah engkau mencuri?" Pemuda itu menggeleng cepat, matanya basah. "Tidak, Kiai. Saya hanya ingin membeli, tapi uang saya kurang. Saya berjanji akan membayarnya nanti." Tapi pemilik warung langsung menuduh saya mencuri. Satrio mendengus. "Omong kosong. Semua pencuri pasti punya alasan. Tidak ada diskusi. Anak ini harus dibawa ke kantor polisi." Sebelum Kiai Nawawi sempat berbicara, Satrio meraih lengan pemuda itu dengan kasar. Namun, sebelum ia bisa menariknya, seorang santri muda bernama Bagus nekat maju. "Pak Polisi, tolong jangan kasar. Beri dia kesempatan untuk menjelaskan."
Bagus mencoba membela pemuda itu. Satrio mendelik. Anak kecil sepertimu berani mengajari hukum pada saya? Dengan gerakan cepat, ia mendorong Bagus hingga terjatuh ke tanah. Beberapa santri yang melihat kejadian itu mulai marah, tetapi Kiai Nawawi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Tatapan matanya tajam menembus kesombongan Satrio. Nak, kau boleh punya kuasa di dunia, tetapi jangan biarkan hatimu dikuasai oleh amarah. Perbuatan zalim akan mendapat balasannya. Namun Satrio hanya tertawa sinis. Ia tidak menyadari bahwa kesombongannya akan segera berbalik menghancurkannya. Episode 3. Kesabaran yang diuji. Setelah insiden itu, warga desa mulai tidak menyukai kehadiran Satrio. Namun, sebagai seorang polisi, ia merasa berhak menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Satrio mendatangi pesantren lagi. Kali ini dengan beberapa anak buahnya. Ia ingin menunjukkan kepada warga bahwa dialah yang berkuasa. Di gerbang pesantren, ia melihat Kiai Nawawi tengah duduk di serambi, membaca kitab. Tanpa rasa hormat, Satrio melangkah masuk tanpa melepas sepatunya. Kiai, saya hanya ingin mengingatkan bahwa hukum ada di tangan kepolisian. Anda tidak perlu repot-repot mengurusi urusan kami. Kiai Nawawi menutup kitabnya perlahan, lalu menatap Satrio dengan penuh ketenangan. Nak, kau datang ke tempat ini dengan penuh amarah. Jika hatimu terus dipenuhi dendam, bagaimana kau bisa menjalankan tugasmu dengan baik? Satrio merasa tersinggung. Ia mendekat dan menatap Kiai Nawawi dengan mata berapi-api. Jangan sok bijak, Kiai. Anda bukan siapa-siapa. Anda hanya orang tua yang sok dihormati oleh orang-orang bodoh di desa ini. Kata-kata itu membuat para santri dan warga yang mendengar menjadi terkejut. Tetapi Kiai Nawawi tetap tersenyum tenang. Nak, apakah kau yakin dengan kata-katamu? Tanya Kiai Nawawi dengan nada lembut. Merasa Kiai Nawawi tidak menghormati wewenangnya, ia melakukan tindakan yang sangat keterlaluan. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya dan menampar wajah Kiai Nawawi dengan keras. Plak! Suara tamparan itu terdengar jelas di seluruh halaman pesantren. Para santri dan warga yang menyaksikan kejadian itu terperangah dalam ketakutan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi Kiai Nawawi. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit atau marah. Sebaliknya, ia tetap duduk dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Sejenak, suasana menjadi hening. Angin berhembus pelan, dan burung-burung yang bertengger di pohon mendadak terbang berhamburan. Satrio tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Tangannya yang baru saja menampar Kiai Nawawi mulai terasa dingin. Apa ini? Gumamnya sambil memegang tangannya sendiri. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Satrio mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama, rasa dingin itu berubah menjadi kebas. Lalu perlahan-lahan ia mulai kehilangan kendali atas tangannya sendiri. Dan kemudian, lututnya mendadak lemas. Episode 5. Tak bisa bicara, tak bisa berdiri. Tubuh Satrio tiba-tiba terasa berat. Ia mencoba berbicara, tetapi mulutnya seakan terkunci. Tidak ada suara yang keluar. Matanya membelalak, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia berusaha melangkah mundur, tetapi kakinya tak bisa digerakkan. Tolong! Ingin ia berteriak, tetapi hanya suara aneh yang keluar dari tenggorokannya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Seorang polisi yang begitu angkuh, yang baru saja menampar seorang kiai, kini tak bisa berbicara dan tak bisa berdiri. Para santri yang sebelumnya takut, kini menatap dengan campuran rasa ngeri dan takjub. Beberapa warga mulai berbisik, "Astagfirullah, ini teguran dari Allah." Satrio merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia masih mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi tidak ada satupun anggota tubuhnya yang merespon. Ia terjatuh ke tanah dengan wajah penuh kepanikan. Kesombongannya telah runtuh dalam sekejap. Kiai Nawawi tetap duduk tenang, memandangnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, kuperingatkan kau sebelumnya, tapi kau memilih jalan ini sendiri."
Satrio ingin menangis, ingin berteriak, ingin lari. Tetapi, kini ia tak bisa berbuat apa-apa. Episode 6. Ketakutan yang menghantui. Satrio tergeletak di tanah, tubuhnya terasa berat, kakinya tak bisa digerakkan, dan mulutnya tak mampu mengeluarkan suara. Matanya membelalak, dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Para santri dan warga desa masih terpaku. Tak ada yang berani mendekat. Mereka semua menyaksikan keangkuhan seorang polisi yang begitu berkuasa kini jatuh tanpa daya. Apa yang terjadi padaku? Pikir Satrio. Panik. Ia mencoba menggerakkan tangan, tetapi tetap tak ada respon. Salah satu anak buahnya, Bribka Joko, segera berlari ke arahnya. Pak Satrio, Anda kenapa? Tanyanya dengan panik. Joko mengguncang tubuh Satrio, tetapi perwira itu hanya bisa mengerjap tanpa bisa menjawab. Mulutnya membuka, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Kiai Nawawi, yang sejak tadi duduk dengan tenang, akhirnya berdiri perlahan. Dengan langkah santai, ia berjalan mendekati Satrio yang masih tergeletak di tanah. Nak, hatimu telah dipenuhi amarah dan kesombongan. Ketika engkau melukai orang lain dengan ketidakadilan, maka ketidakadilan itu akan kembali kepadamu. Mata Satrio membelalak, hatinya semakin berdegup kencang. Tapi, aku tidak percaya hal seperti ini. Ini tidak masuk akal, pikirnya, meskipun ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Joko menoleh ke Kiai Nawawi. Kiai, tolong bantu Pak Satrio. Kenapa tiba-tiba dia seperti ini? Kiai Nawawi tersenyum tipis. Hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, nak. Jika dia berkehendak, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menolaknya. Episode 7, Perjalanan ke rumah sakit. Melihat komandannya tak bisa bicara dan tak bisa berdiri, Bribka Joko segera meminta bantuan. Beberapa polisi yang datang bersamanya mengangkat tubuh Satrio dan membawanya ke dalam mobil patroli. Di perjalanan menuju rumah sakit, Satrio mulai berkeringat dingin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sehat. Aku kuat. Ini pasti ada penjelasan medis, pikirnya dalam hati. Setibanya di rumah sakit kabupaten, dokter segera melakukan pemeriksaan. Namun, hasilnya mengejutkan. Kami tidak menemukan masalah fisik apapun. Tidak ada cedera, tidak ada stroke, tidak ada kelainan saraf, ujar dokter dengan bingung. Joko semakin panik. Tapi Pak Satrio benar-benar tidak bisa bicara dan tidak bisa berdiri, Dok. Dokter menghela napas, menatap Satrio yang masih terbaring dengan wajah penuh kepanikan. Secara medis, tidak ada yang salah dengannya. Tapi jika ini bukan masalah fisik, mungkin ada sesuatu yang lain. Joko terdiam. Apakah ini azab? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Episode 8, Mimpi. Malam itu Satrio terbaring di kamar rumah sakit. Pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri. Dan yang lebih parah, ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Saat ia terlelap, sebuah mimpi datang. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah tempat yang gelap, sunyi, dan dingin. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba berjalan, tapi kakinya tetap tak bisa digerakkan. Kemudian, dari kejauhan, muncullah sosok seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya bercahaya, dan sorot matanya begitu dalam. Nak, suara lelaki tua itu menggema di udara. Satrio mengenal suara itu. Itu suara Kiai Nawawi. Engkau telah berlaku zalim. Engkau telah berbuat kesombongan. Kini, engkau rasakan akibatnya. Satrio ingin berteriak, ingin meminta maaf. Tetapi tetap saja ia tidak bisa berbicara. Kesombongan manusia tidak akan bertahan lama. Segeralah sadar sebelum terlambat. Sosok Kiai Nawawi semakin menjauh, hingga akhirnya lenyap dalam kegelapan. Satrio terbangun dengan napas memburu, keringat mengalir deras dari dahinya. Mimpi itu terasa begitu nyata,
Apakah ini pertanda? Episode 9, kembali ke pesantren. Keesokan harinya, Joko yang masih bingung dengan kondisi komandannya, akhirnya memutuskan sesuatu. "Pak, saya akan membawa Anda kembali ke pesantren. Mungkin Kiai Nawawi bisa membantu." Satrio ingin menolak, tetapi ia bahkan tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap Joko dengan pasrah. Dengan mobil patroli, mereka kembali ke pesantren Darussalam. Kali ini, kedatangan Satrio bukan dengan sikap angkuh seperti sebelumnya, tetapi sebagai seorang yang tak berdaya. Saat mereka tiba, Kiai Nawawi sudah menunggu di serambi pesantren. Warga yang melihat Satrio datang kembali dengan kondisi tak berdaya hanya bisa berbisik-bisik. "Itu polisi yang kemarin menampar Kiai, kan? Lihat dia sekarang." Allah Maha Besar. Satrio diletakkan di kursi roda dan didorong ke hadapan Kiai Nawawi. Kiai itu menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, akhirnya kau kembali." Satrio hanya bisa menatapnya. Air matanya mulai mengalir. Episode 10. Penyesalan yang terlambat. Suasana di pesantren begitu sunyi. Semua mata tertuju pada Satrio, yang kini hanya bisa duduk tanpa daya. Kiai Nawawi perlahan mendekatinya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nak, apakah hatimu masih dipenuhi amarah?" Satrio menggeleng pelan. Air matanya mengalir semakin deras. "Apakah kau ingin meminta maaf?" Satrio mengangguk, meskipun mulutnya tetap terkunci tanpa suara. Kiai Nawawi menarik napas dalam. "Allah Maha Pengampun, Nak, tapi kau harus mengakui kesalahanmu. Kau harus benar-benar bertaubat dari hati yang paling dalam." Satrio menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Tanpa ragu, Kiai Nawawi mengangkat tangannya, lalu meletakkannya di kepala Satrio. Sebuah doa lirih keluar dari bibirnya. Semua orang menahan napas. Dan saat Kiai Nawawi selesai berdoa, Satrio tiba-tiba merasakan sesuatu dalam tubuhnya. Mulutnya mulai bisa bergerak. Astagfirullah." Suara itu lirih, tetapi cukup untuk membuat semua orang terpana. Apakah ini pertanda bahwa ia akan pulih? Episode 11, Suara yang Kembali. Para santri Astagfirullah. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kiai Nawawi tersenyum tipis. "Allah masih memberimu kesempatan, Nak." Satrio menatap Kiai Nawawi dengan mata basah. Hatinya bergemuruh, penuh dengan rasa penyesalan yang luar biasa. Bribka Joko, yang sejak tadi berdiri di belakangnya, langsung menggenggam tangan komandannya. "Pak, Anda sudah bisa bicara." Satrio mengangguk pelan. Ia mencoba berbicara lagi, tapi suaranya masih serak. Meski begitu, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Namun, satu hal masih menghantuinya, ia masih belum bisa berdiri. Episode 12, Pengakuan Dosa. Setelah beberapa saat suasana hening, Kiai Nawawi memandang Satrio dalam-dalam. "Nak, kini saatnya kau berbicara. Apa yang ada di dalam hatimu?" Satrio menunduk, air matanya kembali jatuh. Dengan suara bergetar, ia berkata, Saya telah melakukan banyak kesalahan, Kiai." Semua orang terdiam, mendengarkan pengakuannya. "Saya telah menindas orang-orang lemah. Saya sombong dengan kekuasaan saya. Saya tidak percaya pada hal-hal yang tidak bisa saya lihat. Dan yang paling buruk, saya telah menampar orang yang tidak bersalah." Suasana semakin hening. Beberapa warga mulai mengusap mata mereka yang mulai basah. Kiai Nawawi mengangguk pelan. "Nak, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Namun, kau harus benar-benar menyesali perbuatanmu dan meminta maaf kepada mereka yang telah kau sakiti." Satrio terisak. "Bagaimana caranya, Kiai?"
Saya bahkan masih belum bisa berdiri. Kyai Nawawi hanya tersenyum. Kesembuhan bukan hanya tentang fisik, nak, tetapi juga tentang hati. Kau akan berdiri ketika kau benar-benar ikhlas. Episode 13. Mencari maaf yang tulus. Hari itu, Satrio mulai menjalani perjalanan yang paling sulit dalam hidupnya. Meminta maaf kepada semua orang yang telah ia sakiti. Dengan bantuan Bribka Joko, ia didorong dengan kursi roda ke rumah pemuda yang dulu ia tuduh mencuri. Setibanya di sana, pemuda itu terkejut melihat kondisi Satrio. "Pak polisi, apa yang terjadi pada Anda?" Satrio menelan ludah. Dengan suara lirih, ia berkata, "Saya telah menuduhmu tanpa mendengar penjelasanmu. Saya telah berlaku kasar. Saya mohon maaf." Pemuda itu terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya mengangguk. "Saya sudah memaafkan, Pak. Semoga Anda segera sembuh." Satrio merasakan dadanya lebih lega. Namun, masih ada banyak orang yang harus ia temui. Episode 14. Berhadapan dengan warga yang pernah ditindas. Hari berikutnya, Satrio meminta Bribka Joko membawanya ke rumah beberapa warga yang dulu pernah ia perlakukan dengan kasar. Banyak dari mereka awalnya takut melihatnya datang, tetapi ketika melihatnya di kursi roda dengan kepala tertunduk, mereka mulai mengerti. Satrio meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia sakiti. Beberapa warga menerimanya dengan mudah, sementara yang lain masih ragu. "Apakah Anda benar-benar berubah, Pak Polisi?" tanya seorang bapak tua yang dulu pernah dimarahi Satrio tanpa alasan. Satrio mengangguk. "Saya tidak akan meminta Anda percaya sekarang, tapi saya akan membuktikannya dengan perbuatan saya." Hari itu, ia belajar sesuatu. Meminta maaf itu mudah, tetapi mendapatkan kepercayaan kembali adalah hal yang sulit. Episode 15. Saat yang menentukan. Setelah beberapa hari meminta maaf kepada warga desa, Satrio mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Satu malam, ia bermimpi lagi. Ia kembali berada di tempat gelap yang sunyi. Namun, kali ini ada cahaya di kejauhan. Sosok Kyai Nawawi muncul lagi, tetapi kali ini wajahnya tersenyum hangat. "Nak, kau telah mengambil langkah yang benar. Kini, kau hanya perlu satu hal lagi." Namun, kali ini ada cahaya di kejauhan. Sosok Kyai Nawawi muncul lagi, tetapi kali ini wajahnya tersenyum hangat. "Nak, kau telah mengambil langkah yang benar. Kini, kau hanya perlu satu hal lagi." "Apa itu, Kyai?" tanya Satrio dalam hati. "Memaafkan dirimu sendiri." Satrio terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin mengalir di dahinya. Keesokan harinya, ia meminta untuk kembali ke pesantren. Di hadapan Kyai Nawawi, dengan air mata yang sudah tak bisa ia bendung lagi, ia berkata, "Kyai, saya sudah meminta maaf kepada semua orang, tapi saya masih belum bisa berdiri." Kyai Nawawi menatapnya dengan lembut. "Nak, bisakah kau benar-benar memaafkan dirimu sendiri?" Satrio terdiam. Selama ini, ia merasa bersalah, menyesal, tetapi ia belum pernah benar-benar menerima dirinya sendiri. Saat ia mengembuskan napas panjang, menghapus semua kebenciannya pada dirinya sendiri, ia merasakan sesuatu. Tangannya mulai bisa digerakkan. Kakinya mulai bisa merasakan kekuatan. Perlahan, ia mencoba berdiri. Dan di hadapan semua orang yang menyaksikan, Satrio akhirnya bisa berdiri kembali. Para santri dan warga yang melihatnya terperangah. Bribka Joko langsung berteriak, "Pak Satrio berdiri, Pak Satrio bisa berdiri lagi." Kyai Nawawi tersenyum. "Selamat datang kembali, Nak." Namun, perjalanan Satrio belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Episode 16. Kembali berdiri, kembali memulai. Saat Satrio akhirnya bisa berdiri, air mata haru memenuhi wajahnya. Ini adalah momen yang bahkan tak pernah ia bayangkan.
Para santri yang menyaksikan kejadian itu tak kuasa menahan rasa takjub. Beberapa dari mereka bahkan berteriak, "Allahu Akbar," sebagai ungkapan keheranan dan kekaguman atas keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Bribka Joko segera mendekat dan membantu Satrio berdiri lebih tegap. Rasa takut, kesombongan, dan amarah yang selama ini menyelimutinya perlahan menghilang. Kiai Nawawi menatapnya penuh kebijaksanaan. "Nak, tubuhmu kini sudah berdiri, tapi apakah hatimu juga telah tegak kembali?" Satrio mengangguk. Dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya, ia berkata, "Saya siap menebus kesalahan saya, Kiai. Namun, perjalanan itu tidak akan mudah." Episode 17, Ujian Terakhir. Meskipun kini ia bisa berdiri, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Satrio. Bagaimana ia bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat? Selama ini, ia dikenal sebagai polisi yang arogan dan semena-mena. Tidak semua orang akan percaya bahwa dirinya sudah berubah begitu saja. Sebagai langkah awal, ia menemui kepala desa dan meminta izin untuk berbicara di hadapan warga. Sore itu, seluruh warga desa berkumpul di balai desa. Banyak yang datang dengan rasa ingin tahu. Bahkan ada yang masih memandangnya dengan penuh kebencian. Satrio mengambil napas dalam-dalam. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saya berdiri di sini bukan sebagai polisi, tetapi sebagai manusia biasa yang telah melakukan kesalahan besar." Suasana menjadi hening. "Saya tidak akan meminta kalian untuk langsung percaya bahwa saya telah berubah. Tetapi saya akan membuktikan melalui perbuatan saya." Beberapa warga tampak mulai tergerak, tetapi yang lain masih menyimpan keraguan. Salah satu warga maju dan berkata, "Kami sudah terlalu sering diperlakukan semena-mena oleh aparat. Apa jaminan bahwa Anda tidak akan kembali seperti dulu?" Satrio menatapnya dalam-dalam. "Saya tidak punya jaminan lain selain kesungguhan hati saya. Jika saya mengulangi kesalahan yang sama, maka saya sendiri yang akan meminta diri saya untuk pergi dari desa ini." Pernyataan itu mengejutkan banyak orang. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kata-kata itu datang dari hati. Episode 18, Menebus Kesalahan. Sejak hari itu, Satrio mulai menunjukkan perubahan nyata. Ia turun langsung membantu warga dalam berbagai hal. Ia ikut bergotong royong membersihkan jalan desa, membantu warga yang membutuhkan, dan bahkan mendampingi anak-anak di pesantren yang membutuhkan perlindungan. Hari demi hari berlalu, dan sedikit demi sedikit kepercayaan warga mulai kembali. Namun, cobaan terakhir masih menunggunya. Suatu hari, terjadi keributan besar di pasar desa. Seorang pria diketahui mencuri dagangan dari salah satu pedagang, dan warga yang geram langsung menangkapnya. Satrio yang mendengar hal ini segera mendatangi lokasi kejadian. Saat tiba di sana, ia melihat pria itu dalam kondisi mengenaskan, dihajar oleh massa yang marah. Beberapa tahun lalu, mungkin Satrio akan bertindak kasar dan langsung menjebloskannya ke penjara tanpa pikir panjang. Namun kali ini, ia berdiri di hadapan warga dan mengangkat tangan. "Cukup," teriaknya. Warga terkejut melihat perubahan sikapnya. "Biarkan dia bicara dulu. Hukum bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang keadilan." Semua orang terdiam. Ini bukan Satrio yang dulu. Dengan lembut, ia membantu pria itu bangkit. Setelah ditanya lebih lanjut, ternyata pria itu mencuri bukan karena niat jahat, tetapi karena anaknya kelaparan dan tidak memiliki uang. Satrio menarik napas dalam. Ia menoleh ke pedagang yang dirugikan. "Apakah Anda bersedia memberikan kesempatan kedua?" tanyanya. Pedagang itu terdiam, lalu mengangguk perlahan. Keputusan itu membuat banyak warga tertegun. Mereka mulai melihat bahwa Satrio benar-benar telah berubah. Episode 19, Pertemuan Terakhir dengan Kiai Nawawi. Malam itu, setelah kejadian di pasar, Satrio kembali ke pesantren untuk menemui Kiai Nawawi. Ia menemukan sang Kiai duduk di serambi dengan kitab di pangkuannya, seperti biasa. Tanpa banyak bicara, Satrio langsung bersimpuh dan mencium tangan sang Kiai. "Kiai, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas semua ini. Jika bukan karena Anda, mungkin saya masih menjadi orang yang keras kepala dan sombong."
Kiai Nawawi tersenyum. Nak, bukan aku yang mengubahmu. Engkau sendirilah yang memilih untuk berubah. Mata Satrio mulai berkaca-kaca. Nawawi menepuk pundaknya. Jangan pernah merasa cukup dalam berbuat baik. Lanjutkan perjalananmu, jangan berhenti hanya karena orang telah percaya padamu. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukanlah kepercayaan manusia, tetapi ridha Allah. Satrio mengangguk. Kata-kata itu akan ia pegang seumur hidupnya. Episode 20. Klimaks. Sebuah kehormatan yang baru. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Kini, Desa Tanjung Rejo memiliki sosok polisi yang berbeda. Satrio bukan lagi polisi arogan yang memaksakan kekuasaannya. Ia telah berubah menjadi pelindung bagi masyarakatnya. Suatu hari, ia dipanggil oleh atasannya ke kantor kepolisian. Satrio, saya mendengar banyak hal baik tentangmu belakangan ini. Satrio menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan tugas saya. Atasannya tersenyum. Karena itulah, mulai hari ini, saya ingin memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Satrio terkejut. Mulai sekarang, kau akan menjadi kepala polisi sektor di wilayah ini. Kami ingin kau terus membangun hubungan baik dengan masyarakat. Satrio merasa dadanya bergetar. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar mengubah cara kepolisian berinteraksi dengan masyarakat. Saat kembali ke desa, kabar tentang kenaikan pangkatnya menyebar dengan cepat. Para warga menyambutnya dengan gembira, tetapi yang lebih penting, mereka kini menyambutnya dengan kepercayaan yang tulus. Di halaman pesantren, ia menemui Kiai Nawawi sekali lagi. Tanpa bicara, ia langsung bersujud di hadapan sang Kiai, sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Kiai Nawawi hanya tersenyum, lalu berbisik, "Jangan lupa, Nak, kekuasaan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijalani, dengan amanah." Satrio menatapnya dengan tekad baru. Kini, ia bukan lagi seorang polisi arogan. Ia adalah seorang pemimpin yang siap mengayomi, melindungi, dan mengabdi kepada masyarakat dengan sepenuh hati.